Hai semuanya, balik lagi di Ngopi, ngobrolin pendidikan Indonesia. Sekarang kita kedatangan Pak Holidan. Selamat datang Pak Holidan. Siap. Selamat datang, perkenalkan semuanya ya. Ini Pak Holidan merupakan rekan kerja saya juga, seorang guru dan sekaligus sebagai pembina pramuka di SD Serang 11 ya. Iya betul. Nah, di episode ngopi kali ini kita akan membahas tentang pramuka dalam pendidikan atau pramuka di SD gitu. Untuk memulai diskusi yang pertama, saya mau bertanya mengenai kapan sih pertama kali ekskul pramuka itu diwajibkan di SD? Iya. Sampai sekarang semua SD melakukan ekskul pramuka. Sebelum sampai sana sebetulnya ini ya, pramuka ini dari dulunya sebenarnya udah eksklusif, udah kayak istimewa begitu. Mulai dengan dari zaman kemerdekaan gitu, dengan ditetapkannya ada Kepresnya gitu, dibentuknya organisasi dari berbagai kepanduan dilebur jadi gerakan pramuka gitu, terus sampai akhirnya di tahun 2010 dibuatkan undang-undangnya begitu, karena kan pendidikan pramuka itu pendidikan yang membentuk karakter, terusnya berakhlak mulia, takwa terhadap Tuhan. Nah, makanya dibuatkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Nah, kemudian setelah itu ini mohon maaf kalau agak salah ya begitu, tapi pengetahuan saya begini. Ketika kurikulum 2013 terbit begitu muncul kan, kurikulum 2013 itu ada beberapa kriteria penilaian ya. Ada mulai dari KI1 sampai KI4 kan, ada kayak KI1 spiritual ya, KI2 sosial, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini dianggapnya cocok dengan pendidikan kepramukaan begitu, karena di pendidikan kepramukaan di mana pendidikan kepramukaan ini kalau kita bahasanya kurikulumnya SKU begitu. Nah, di syarat kecakapan umum ini pramuka itu ya tadi mencakup 4K itu ada gitu di pramuka, dari takwa terhadap Tuhan, kemudian sosialnya cinta alam dan kasih sayang sama manusia begitu, kemudian pengetahuannya yang pasti begitu ya, keterampilannya banyak, ilmu kepramukaannya. Kemudian muncullah sepengetahuan saya di tahun 2014 tuh, karena kurikulum 2003 sudah 2014 muncul yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan di tahun 2014 nomor 64 rasanya, semoga tidak salah. Nomor 64 itu muncul ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan begitu. Nah, jadi semua satuan pendidikan dari dasar dan menengah ya, dasar dan menengah itu wajib adanya ekstrakurikuler pramuka. Gitu. Dari SD sampai SMA berarti. SD sampai SMA. Nah, itu karena satuan pendidikan dasar sampai menengah. Jadi itu wajib. Emang sih ketika kita SD juga sudah ada pramuka ya, cuma belum ada keputusan kewajiban ekskulnya ya. Jadi mewajibkan ekskulnya itu di awal kurikulum 2013. Karena dari dulu sebenarnya pendidikan pramuka kan ada gitu, cuma hanya sebatas ekskul begitu. Nah, sebenarnya kan di pramuka itu di permen itu ada 3 model yang dibahas, ada blok, ada aktualisasi, kalau masalah yang ketiga reguler. Nah, selama ini yang dijalankan itu sebelum adanya permen ini yang reguler begitu. Jadi yang kegiatan latihan rutin setiap minggu, tetapi sukarela begitu. Yang ada mau ikut silahkan begitu, yang tidak ya tidak apa-apa. Kemudian satuan pendidikan yang mau mengadakan pramuka juga boleh begitu, yang tidak mau mengadakan pramuka ya tidak apa-apa sebelum adanya permen peraturan menteri yang 2014 itu ya. Ya, makanya dulu kan ya tadi hanya reguler, siapa aja yang mau ayo silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa begitu, sunnah lah begitu. Iya benar. Kalau sekarang kan wajib bahasanya gitu. Iya. Emang biasanya ketika guru-gurunya yang kebetulan aktif pramuka ya aktif pramuka gitu. Kalau misalkan guru-gurunya mungkin sibuk atau bidang lain ada ya vakum gitu ya. Makanya ada beberapa sekolah yang memang ketika lomba ada begitu, tapi
ketika dicek latihan mingguan nggak ada gitu. Karena ya udahlah gitu, yang penting menang nama di lomba gitu. Emang dalam perlombaan haruskah ada latihan mingguan itu untuk syaratnya? Kalau di tingkat SD di Penggalang ya, Penggalang sebetulnya nggak di tingkat SD doang sih gitu. Yang jelas ketika ada lomba, kalau lombanya ada administrasi rego, kalau di Penggalang administrasi rego, mungkin kalau di Penegak itu administrasi sangganya gitu. Nah biasanya administrasi itu dicek itu ada programnya kah gitu tuh, program latihannya ada apa enggak nih gitu. Idealnya harusnya kayak gitu. Idealnya harusnya kayak gitu. Kemudian ketika ada program, ada dong bukti fisik fotonya begitu latihan gitu. Biasanya ada bentuk latihannya gitu. Jadi sebenarnya tidak boleh ujuk-ujuk langsung lomba aja. Nggak boleh, karena kan tidak ada proses untuk anaknya. Walaupun mungkin ada sih prosesnya seminggu gitu baru lomba gitu. Dadakan ya. Tapi ya dadakan gitu. Akhirnya anak-anaknya ya udah cukup kemah aja, anggap tahunya pramuka itu kemah gitu. Jadi nggak ada latihan begitu gitu. Oh iya, tadi mengenai tingkatan ya. Pramuka ini di SD sebenarnya masuk tingkatan siaga dan penggalang kan ya. Itu tuh masuk ke umur atau kayak gimana sih sebenarnya? Oh iya, kalau di pramuka itu aturannya jelas di undang-undang juga tadi, undang-undang nomor 12 itu. Kemudian di ADART-nya kalau pramuka itu dilihatnya dari usia. Bukan dia di SD terus apa, SMP apa, SMA apa, kuliah apa begitu, tapi dari usia. 7 sampai 10 tahun itu usia siaga. Kemudian 11 sampai 15 tahun itu penggalang, 16 sampai 20 itu penegak, 21 sampai 25 itu pandega. Nah, setelah usia 25 maka dia dianggap anggota dewasa gitu. Tadi siaga 7 sampai 10, 11 sampai 15. Nah, yang sering jadi masalah kan biasanya ketika ada anak dia sekolahnya ibaratkan 6 tahun tuh. Berarti kan kelas 1 ya. Kelas 4 itu, kelas 4, kelas 5 harusnya masih 10 tahun tuh. Nah, itu sebenarnya harusnya masuk siaga ya? Masuk siaga. Nah, sebetulnya makanya kan kalau sekolah-sekolah yang menjalankan aturannya sesuai, maka biasanya kelas 4 itu masih masuk siaga. Nah, kelas 5, kelas 6 baru penggalang. Itu pun sekarang kan banyak tuh anak-anak yang kelas 5 pun masih 10 biasanya usianya. Masih 10 tahun. Nah, jadi makanya seharusnya masuk siaga begitu. Ketika dia sudah 11 baru penggalang. Tetapi dengan catatan ketika dia sudah 10 tahun menuju 11 gitu, sebetulnya udah boleh gitu, sudah boleh mulai diperkenalkan gitu, biar ketika nanti dia 11 dia sudah bisa langsung pindah golongan gitu, upacara pindah golongan dan langsung jadi penggalang gitu. Oh iya, kita kerucutkan aja ya, karena SD itu siaga dan penggalang, mungkin kita lebih bahas dua tingkatan itu. Perbedaan antara siaga dan penggalang tuh apa aja sih yang paling signifikan? Yang terlihat ya, yang terlihat dulu, yang terlihat kalau dari siaga dan penggalang bedanya warna ya. Kalau siaga itu identik warnanya hijau. Oh, siaga hijau. Ya, kalau penggalang itu identiknya warna merah. Itu udah pasti itu. Jadi kayak gitu. Kemudian yang tidak terlihat begitu, tetapi ketika dijalankan ketahuan. Siaga itu model latihannya kebanyakan permainan. Oh iya. Kebanyakan permainan. Jadi apapun materinya main begitu. Pancasila main gitu. Kemudian arah mata angin kita main, mana utara mana ini misalkan begitu. Nah, kemudian kalau penggalang segi latihannya itu tidak melulu main begitu. Ada lebih mengenai teknik pramukaan, sandi-sandi. Lebih serius lah ya. Lebih serius, sandi-sandi, pioneering, kemudian terus simapur, kompas, jadi udah praktek-praktek tentang teknik pramuka lah. Gitu. Sudah dikenalkan teknik-tekniknya begitu. Di SD biasanya masih teknik-teknik awal begitu. Nah, ketika SMP kan dia masih penggalang tuh, masih penggalang, baru lebih tinggi tingkatannya. Gitu. Kalau di siaga itu ada lagi tingkatan yang memecah atau karakteristiknya. Nah ya, balik lagi tadi ya, pramuka kan ada yang namanya SKU, syarat kecakapan umum. Nah jadi syarat kecakapan umum ini dia harus menyelesaikan dalam satu SKU buku itu
beberapa poin yang diajukan pertanyaan di situ. Ketika dia bisa jawab maka kita tanda tangani. Ketika sudah selesai dia menyelesaikan tingkatan-tingkatan. Nah di siaga itu ada 3 tingkatan. Tingkatannya itu mula, tata, bantu. Pertama mula, ke tata, ketiga bantu. Nah jadi ya letaknya adalah di seragam biasanya. Ketika dia sudah menyelesaikan siaga mula, maka dia di lengan kirinya ya, kirinya itu ada lambang tanda kecakapan warna hijau. Satu tapi satu ya. Ketika tingkatan kedua tata 2, bantu 3 kayak gitu. Berarti untuk memperoleh gelar itu dia harus menyelesaikan SKU gitu. Nah jadi harus selesai SKU itu, jangka waktunya ditentukan oleh pembina begitu. Ketika selesai dilantik maka dapat tanda kecakapan. Bentuk pelantikannya itu dengan upacara berarti ya? Upacara pelantikan itu boleh dilakukan di hari-hari besar, misalkan hari pramuka kita pelantikan boleh, atau ketika ada perkemahan kita pelantikan boleh, atau seminimalnya ketika latihan rutin. Nah makanya penting latihan rutin itu kan. Jadi apapun pencapaian anggota pramuka bisa dilakukan tuh di latihan rutin. Anggota-anggota lain melihat, oh ini teman saya sudah mencapai tingkatan mula, misalnya kayak gitu. Jadi dilantik di situ kayak gitu. Kalau misalkan belum mencapai pencapaian apapun, tadi kan ada 3 capaian ya. Itu udah dianggap anggota pramuka bukan sih? Dia dianggap anggota pramuka, tetapi dia hanya sekedar masih dianggap tamu sebetulnya. Masih tamu gitu. Tapi karena kan belum dilantik, jadi belum resmi amat dia anggota siaganya kayak gitu. Jadi tapi sudah bisa disebut dia anggota siaga begitu, tapi bahasanya anggota tamu kayak gitu. Jadi karena dia belum menyelesaikan 1 tingkatan kayak gitu. Iya, magang lah itu. Biasanya magang. Dan kan kalau tadi siaga itu fokusnya bermain emang cocok dengan kelas rendah berarti ya. Dan dimulai penggalang gitu, mulai ada materi-materi dasar pramukaan. Nah ada beberapa kritikan ataupun mungkin ada kritik gitu ketika yang menganggap ada beberapa materi pramuka itu tidak mengikuti zaman gitu. Contohnya kayak sandi gitu. Menurut Pak Holidin kayak gimana? Oh iya, sebetulnya ini balik lagi ke bagaimana pembinaannya ya, pembinaan dari pembinanya kayak gitu. Karena kan ketika memang begitu-begitu aja, kayak pembelajaran sih. Kalau kita model pembelajarannya atau strategi pembelajarannya cuma ceramah aja kan, setinggi apapun zaman ya pasti dianggapnya jadul kayak gitu. Nah, sama ketika pendidikan pramuka, ketika memang cara kita memberikan materi sandi ini ya hanya ya tulis papan tulis begitu tuh, dijawab. Nah ya sama akan dianggap jadul begitu. Tapi ketika kita menggunakan metode yang lain begitu tuh, maka insya Allah anak-anak juga tidak akan bosan. Berarti tetap harus mengaitkannya dengan konteks yang sekarang berarti ya. Gitu. Biar kelihatan bahwa urgensi pembelajaran sandi itu apa. Iya, begitu. Jadi bukan selalu mengenang sejarah. Dulu ini sandi kepake loh buat perang gitu. Tapi sekarang pemanfaatannya untuk apa? Kira-kira untuk apa gitu ya sandi itu. Kira-kira untuk apa gitu. Jadi dijelaskan di situ gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, apakah semua guru bisa mengajar pramuka sih sebenarnya? Bisa, saya katakan bisa. Kenapa? Bisa karena kan yang pasti begini, ketika mau mengajar pramuka maka dia minimalnya harus memiliki atau pernah kursus mahir dasar namanya. Kursus pembina pramuka mahir dasar. KMD ya. KMD. Jadi siapapun yang telah mengikuti KMD maka dia sudah dianggap sebagai pembina. Karena di pendidikan latihan KMD itu 1 minggu biasanya kegiatan di situ diajarkan bagaimana pola pembinaan siaga, penggalang, begitu. Kita mau fokus kemana nanti di situ. Nah, makanya itu bisa. Adapun materi ya semua pembina bisa baca dulu kayak gitu ya. Itu bisa.
semua guru berarti bisa dan berhak kali ya. Bisa dan berhak. Gitu. Berhak, kalau yang berhak itu yang udah ikut KMD. Yang tidak ikut KMD. Tapi itu secara administratif ya. Secara administratif. Kalau yang tidak administratif ya semua orang yang mempunyai pengalaman dan mampu ya bisa sebetulnya. Tapi dia belum bisa dikatakan sebagai pembina seutuhnya karena dia belum KMD begitu. Makanya dia bisa disebut paling pembantu pembina kayak gitu. Pembinanya ada dari sekolah itu, makanya kan kebanyakan sekolah-sekolah sekarang kan gini, pembinanya dari sekolah karena dia udah legalitas ada KMD. Ya. Kemudian pelatihnya minta biasanya dari alumni kayak gitu. Nah, alumni kan biasanya usianya belum mencukupi untuk ikut KMD, tapi dia mempunyai kemampuan karena dia pernah ikut lomba misalkan, kemudian di SMP-nya aktif. Ya. Nah, dia punya kemampuan nih buat ngajar ke adik-adiknya. Nah, maka boleh diperbantukan namanya pembantu pembina kayak gitu. Berarti ikut membantu ya, karena emang lebih banyak yang membantu, lebih ringan. Lebih ringan karena kalau satu pembina saja yang megang tuh apalagi pasti. Satu sekolah ya. Satu sekolah. Kayak bukan seperti pembelajaran yang satu kelas. Kalau pramuka ketika udah penggalang ya udah satu gitu ya. Satu. Sebetulnya yang membedakan putra putri doang. Putra putri. Gini, idealnya dalam aturannya pramuka itu satu pembina itu memegang 8 kali 4 32. Oh itu idealnya. Bukan 8 orang. Iya. Nah, 4 regu. Nah, pembina itu idealnya megang 4 regu, 32 anak. Yang putra megang putra, yang putri megang putri. Berarti kalau lebih dari itu harus 2 pembina. Harusnya 2 pembina begitu. Cuma ya balik lagi ke sekolah masing-masing. Ya kadang tidak bisa ideal itu ya. Iya. Banyak kenyataan yang dibenturkan. Kita tuh pengen ideal aturannya begini. Tapi memang sesuai kan. Kita kan di kelas itu sebagai guru ya maksimal 32 sesuatu gitu. Tapi karena keadaan akhirnya ya nambah lah gitu. Sama pembina pramuka juga seharusnya begitu, 32 satu pembina gitu. Jadi tapi karena biasa satu pembina aja, cuma dari luar minta 1-2 orang pembina, pembantu pembinanya, jadi ya banyak lagi kayak gitu. Terus kan ada materi dasar pramukaan tuh. Biasanya yang kalau penggalang tingkat SD, penggalang pemula tuh di SD apa aja sih yang dipelajari? Sebenarnya sama ya, SD SMP kan satu tingkatan namanya begitu. Hanya saja paling kayak PBB aja. Kalau PBB di penggalang kan mereka udah gerakan jalan begitu, langkah tegap maju begitu, kemudian 2 kali belok kanan segala macam lah. Kalau PBB udah di tingkatan penggalang yang lebih tinggi begitu. Tapi kalau SD biasanya perlombaan pun hanya berpindah tempat begitu. Jadi gerakan dasar, jadi gerakan di tempat. Balik kanan, hadap kiri, kan di situ aja kan. Maju jalan belum ada? Nah, ada maju jalan, ada hanya sekedar paling langkah tegak maju jalan gitu. 4 langkah ke depan, 4 langkah ke belakang begitu. Belum terlalu rumit ya. Terlalu rumit kayak buka formasi gitu kan. Kalau SD biasanya belum ada tuh. Lomba-lomba pun. Kalau SMP ada buka formasinya, terus kemudian yang tadi 2 kali belok kanan kayak gitu tuh, jadi sudah lebih tinggi lah. Kemudian materi-materi yang lain kayak kode kehormatan sama intinya begitu. Cuma memang mungkin kalau di SD mereka hanya baru mengetahui begitu, hanya mengetahui. Kemudian kalau di SMP kan mereka sudah mengamalkan, bagaimana cara mengamalkannya yang lebih jauh lah gitu artinya begitu. Nah, terakhir mungkin Pak Holidan, sebelum kita akhiri diskusi ini, saya mau tanya sih, kira-kira kenapa orang harus ikut pramuka gitu? Pertama, kenapa kita harus ikut pramuka? Karena di pramuka teman-teman atau kita semua akan diajarkan atau dibekali ya pendidikan karakter gitu ya. Karena kan adab di atas ilmu gitu kan. Kalau kita belum mempunyai karakter maka percuma ilmu tinggi juga gitu. Nah, pertama karakter, kedua kedisiplinan kita insya Allah akan lebih disiplin lah lebih dapat tuh pramuka. Kemudian saat ini kan posisinya modern, jadi di pramuka itu tidak hanya sekedar tepuk dan nyanyi
gitu. Kalau sekarang kan sudah lebih modernisasi begitu, jadi mulai dari desainer kan juga udah diajarkan di pramuka juga. Makanya kalau tingkatan yang lebih tinggi, penegak pandega ke sana, pasti pendidikannya lebih daripada hanya main dan tepuk saja kayak gitu sih. Oke, itu saja. Terima kasih, luar biasa sekali materi diskusi hari ini. Terima kasih yang udah menonton. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.